Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid dalam keadaan sehat dan juga afiat. Tidak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, dan hari ini orang-orang yang mengikuti beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salam dan salawat kepada mereka dan kepada kita semua. Kita kembali Bapak dan Ibu melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hajj. Saya kembali sebentar Bapak dan Ibu, kita kembali sebentar. Ayat pertama surah Al-Hajj itu dimulai dengan kalimat Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat-sangat luar biasa agungnya. Hari kiamat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia? Bukan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Padahal persoalan hari kiamat itu hanya bisa diyakini dengan dalam oleh orang yang beriman. Tapi justru Allah memulai kalimatnya padahal yang ingin diberitakan kiamat pasti terjadi. Tapi yang diajak bicara seluruh manusia, beriman ataupun dia tidak beriman. Pelajaran pertama yang pertama adalah hari kiamat itu adalah sesuatu yang harus diyakini akan terjadinya oleh setiap orang, bukan hanya orang beriman. Karena hari kiamat semua orang dapat. Bukan cuma orang beriman yang akan merasakan kiamat itu. Allah tidak mau kiamat itu hanya diyakini oleh kita yang setiap hari sholat, kita yang setiap hari puasa, kita yang punya syariat zakat, kita yang punya keyakinan terhadap hari kiamat itu. Allah tidak mau itu. Karena semua akan merasakan hari kiamat, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Itu pelajaran pertama. Allah tidak mau keyakinan hari kiamat akan terjadinya itu hanya diyakini oleh kita yang beriman kepada Allah. Pelajaran kedua adalah kenapa Allah menggunakan ya ayyuhan nasu tentang hari kiamat itu. Yang kedua adalah bahwa hari kiamat itu tentang kejadiannya, makanya dalam surah Al-Waqiah, itu Allah memulai kalimatnya dengan idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa manusia yang diseru bukan orang yang beriman? Supaya ada keyakinan bahwa betul-betul hari kiamat ini pasti terjadi. Tidak boleh ada orang yang meragukan hari kiamat. Kalau orang beriman, ya mesti harus dia yakin bahwa terjadi hari kiamat ini. Tapi untuk berkata bahwa kiamat itu harus terjadi, Allah panggil yang semua manusia, bukan cuma orang beriman, supaya ada keyakinan bahwa betul-betul hari kiamat ini pasti terjadi. Makanya idza waqa'atil waqi'ah. Ketika waqa'a terjadi, al-waqi'ah sesuatu yang terjadi. Tidak ada hari-hari kiamat di situ. Nah, karena hari kiamat itu bahasa Arabnya al-qiyamah, itu bahasa Arabnya.
Yaumul qiyamah itu artinya hari kiamat. Kiamat itu bisa dalam bahasa Arab banyak dalam Quran. Bisa as-sa'ah, inna zalzalatas sa'ah, as-sa'ah hari kiamat juga. Jam itu juga as-sa'ah juga artinya. Bisa dia berarti al-zalzalah. Itu hari kiamat juga artinya. Bisa al-qari'ah. Itu hari kiamat juga artinya. Dalam surah Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba. Kalau sudah terjadi sesuatu yang terjadi. Bukan idza waqa'atil qiyamah. Bukan, tapi idza waqa'atil waqi'ah artinya kejadian itu memang pasti terjadi. Ada kejadian itu. Supaya tidak ada keraguan, jangan sampai ada yang meragukan. Nah, sama-sama Bapak dan Ibu kalau kita mengumpulkan semua orang, kemudian kita adakan pemilihan, ada yang milih A, ada yang milih B. Kalau ada pilihan A dan B, kalau ada pilihan A yang B dan B, berarti keduanya punya peluang untuk terjadi. Tapi kalau dihilangkan B, A saja. Pahami? Kenapa Allah manggil orang yang manusia, bukan orang beriman, supaya tidak ada peluang untuk kita memilih yang lain. Pasti terjadi hari kiamat itu. Maka idza waqa'atil waqi'ah, ketika hari kiamat terjadi, laisa liwaqa'atiha kadhibah, tentang kejadiannya jangan sampai ada yang meragukan. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak boleh ada yang meragukan hari kiamat itu. Khafidatur rafi'ah, terjadi hari kiamat itu. Khafidah itu artinya merendahkan, rafi'ah itu artinya meninggikan. Ada dua penafsiran ulama, apa itu meninggikan, apa itu merendahkan. Yang pertama adalah meninggikan orang yang percaya tentang hari kiamat, kemudian merendahkan, menghinakan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, khafidah rafi'ah, meninggikan yang rendah, kemudian meninggikan yang rendah, kemudian merendahkan yang tinggi. Bumi kan rendah, itu ditinggikan sama Allah, diangkat ke atas. Kemudian langit yang tinggi direndahkan sama Allah, ketemu di tengah, terjadi hari kiamat. Itu Allah ingin menggambarkan tentang kejadian seperti itu hari kiamat terjadi. Namanya rafi'ah, khafidah, rafi'ah. Nah, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatis sa'ah syai'un 'azim. Kemudian ayat keduanya tentang kejadian hari kiamat itu, dahsyatnya adalah orang yang hamil langsung melahirkan. Langsung melahirkan. Orang yang sudah melahirkan, saking dahsyatnya hari kiamat, dia tinggalkan bayinya. Itu ayat keduanya. Ayat ketiganya, masih ayat keduanya itu, kemudian orang yang biasa-biasa saja kelihatan mabuk. Wa taron nasa sukara, kamu akan melihat manusia itu seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya itu bukan mabuk itu. Walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah yang sudah mengeras sehingga mabuk sepertinya kelihatannya. Itu bukan mabuk. Ayat ketiganya, ada orang yang menentang hari kiamat itu. Masih saja ada yang menentang. Padahal sudah Allah tadi di ayat pertamanya Allah tidak berikan peluang untuk ragu terhadap hari kiamat. Jangan sampai ada yang ragu pada hari kiamat itu. Tapi ayat ketiganya masih saja orang ragu. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Di antara manusia, tadi yang dipanggil manusia, tapi di antara manusia masih ada yang ragu terhadap hari kiamat itu dengan cara bagaimana? Yujadilu fillah, dia mendebat Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, tidak ada dasarnya, tidak ada petunjuk juga untuk mendebat Allah, tidak ada juga petanya untuk melawan Allah, tidak ada juga sinyal lawan Allah, tidak ada juga. Tiba-tiba saja ada manusia yang masa bodoh,
Saya tidak percaya aja itu. Ada orang begitu Pak dalam kehidupan. Saya tidak percaya aja hari kiamat terjadi. Ada orang begitu. Padahal kalau kita pelajari ayat pertamanya, itu Allah tidak memberikan peluang untuk mendustakan hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, semua hari kiamat itu akan berbicara seperti itu. Semua kalimat tentang kiamat itu akan berbicara Allah tidak memberikan peluang kepada orang untuk meragukan hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut as-sa'ah? Kenapa hari kiamat disebut al-qariyah? Kenapa hari kiamat disebut al-zalzalah? Semuanya ini kosakata untuk tidak memberikan peluang kepada orang untuk berkata hari kiamat tidak terjadi, untuk meragukan hari kiamat. Tapi masih saja ada orang yang berkata tidak terjadi hari kiamat. Gayanya gitu. Tidak terjadi di hari kiamat. Ya tetap ada yang itu. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri. Memang tidak semua, sebagian saja, tidak semua. Wa minan nasi man yujadilu, itu ayat 3-nya. Ayat 3-nya ada orang yang menentang Allah, dia ragu terhadap hari kiamat, dia masa bodoh saja, dia tidak punya kepercayaan akan terjadinya hari kiamat sampai dia menentang Allah tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ini masih ayat 3-nya, dan dia mengikuti syaitan yang marid. Kalau laki-laki yang tidak tumbuh janggutnya itu namanya rajulun amrad. Tumbuh artinya. Dari marid itu dari kata tumbuh. Tanaman yang sudah disiram setiap hari tapi dia tidak tumbuh itu namanya marid. Tanaman yang tidak tumbuh kebaikan. Kita tidak bisa memetik apapun dari tanaman itu. Nah, syaitan itu disebut marid. Untuk memberikan pelajaran bahwa syaitan itu tidak ada kebaikan padanya. Siapapun yang berkolaborasi dengan syaitan, kita sebut dukunglah itu, kita sebut peramal lah itu, apapun itu, dia tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari syaitan itu. Tidak ada. Lemah itu syaitan, Bapak dan Ibu. Lemah syaitan itu. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu dayanya syaitan itu lemah sekali. Sekali saja itu dibacakan ayat, kalau kita lihat itu bagaimana syaitan kabur kalau dibacakan ayat, itu ketawa kita. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat 3-nya. Ayat 4-nya Allah bercerita tentang bahwa siapa saja yang mengikuti syaitan itu pasti syaitan akan menyesatkannya. Tidak ada orang mengikuti syaitan kemudian berhasil. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengikut syaitan kemudian dia berhasil. Tidak ada. Percaya saja. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir, kemudian dia percaya dengan apa yang dia bilang, apa yang tukang sihir itu bilang, percaya saja. Satu kalimat saya dipercaya, Allah tidak akan terima sholatnya selama 40. Percaya saja. Belum melakukan, apalagi pelakunya, apalagi dukungnya. Tidak ada kebaikan. Itu disebut marid. Tidak ada kebaikan pada mereka itu. Syaitan, orang yang mengikutinya pasti dia sesat. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Bahkan akan ditunjukkan kepada jalan yang azab yang menyala. Ayat 5-nya itu bercerita tentang kalau masih ada yang ragu terhadap hari kiamat. Ini hari kiamat lagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang masih ragu terhadap hari kiamat, Allah panggil mereka. Ya ayyuhan nasu, hei manusia. In kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kalian masih ragu terhadap hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma min mudghah thumma mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa. Kalau kalian masih tidak percaya tentang hari kiamat, coba pikir-pikir bagaimana Allah menciptakan kalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Jangan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan terjadi, kemudian kita tidak percaya. Coba pikir-pikir, dulunya kita tidak ada.
proses penciptaan kita bagaimana. Nah, ayat 6-nya itu menjelaskan tentang dzalika bi anna Allaha huwal haqq, bahwa hari kiamat kalau kita masih ragu, perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita. Itu karena Allah Subhanahu wa taala benar. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta, dan Allah menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berlaku terhadap segala sesuatu. Apakah ketika awal penciptaan kita memang dimulai dari tanah, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian itu kita makan, kemudian kita mohon maaf terjadi pernikahan, kemudian hubungan suami istri, kemudian terjadilah kita, kemudian lahir. Itu kan proses yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Apakah dengan tidak menggunakan proses itu Allah kemudian tidak mampu? Allah mampu. Allah mampu menghidupkan tanpa proses itu semua. Tapi Allah ingin berkata, kalau kalian ragu terhadap hari kiamat, tolong pikir-pikir itu proses penciptaan kalian. Kemudian ayat 7-nya, wa innas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan hari kiamat itu akan pasti datang, tidak ada keraguan di sana, dan Allah pasti membangkitkan orang yang ada di dalam kubur. Sebelum hari kiamat terjadi, semua yang mati itu akan dibangkitkan dulu. Masuk ke ayat 9, masuk ke ayat 8, Allah Subhanahu wa taala di ayat 8 itu mengatakan, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia itu ada yang menentang lagi Allah tanpa ilmu. Sama dengan ayat ketiga tadi itu. Kemudian ayat ke-9, thaniya itfihi. Thaniya itfihi artinya ada orang yang ketika dikasih tahu bahwa hari kiamat pasti terjadi. Thaniya itfihi itu artinya sebenarnya leher. Lehernya dibalikkan ke belakang. Lehernya itu. Tapi karena leher itu sambung dengan wajah, maka diartikan dia berpaling wajahnya. Saking tidak percayanya dengan hari kiamat akan terjadinya, dia palingkan wajahnya itu. Ada orang yang seperti itu. Thaniya itfihi liyudilla an sabilillah. Ayat ke-10-nya Allah berfirman, dzalika bima qaddamat aydikum, dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu pasti mendapatkan azab yang pedih, azab yang membakar. Semua azab itu dikarenakan karena perbuatan kita yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ayat ke-11-nya, dan kemarin kita Bapak dan Ibu sudah sampai di sini. Ayat 11-nya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia itu ada yang menyembah kepada Allah ala harfin, di atas huruf. Huruf itu ada dua maknanya di sini. Ala harfin, yang pertama adalah ala harfin, harfin itu artinya huruf. Ada orang yang beriman kemudian menyembah kepada Allah tapi pauna jalohe. Itu yang dimaksud dengan ala harfin. Karena kata-kata itu terbentuk dari huruf-huruf. Ada orang yang menyembah kepada Allah itu bicaranya banyak. Saya beriman, saya sudah sholat, saya tadi puasa. Tapi sebenarnya dia tidak lakukan itu. Itu mana pertama, ada orang yang menyembah Allah seperti itu. Yang kedua, mana kedua, ala harfin. Harfin itu artinya di samping. Di samping.
Agama Islam itu agama yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu umat yang pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Jadi modernisasi itu agama kita yang mengajarkan. Modernisasi itu. Pertengahan maksudnya adalah agama kita itu melarang untuk banyak Tuhan, tapi kita tidak boleh tidak punya Tuhan. Itu disebut dengan pertengahan. Agama kita melarang kita untuk banyak Tuhan, tapi tidak boleh kita tidak punya Tuhan. Harus punya Tuhan. Atau misalnya agama kita itu melarang kita untuk menjadi penakut, tapi pemberani yang tidak punya pertimbangan itu juga berbahaya. Harus punya strategi melawan musuh itu. Tidak boleh kita terlalu berani kemudian tidak punya pertimbangan. Itu disebut ummatan wasata, umat yang sangat-sangat pertengahan. Nah, ada orang yang menyembah Allah itu di samping dia tidak pertengahan. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, di antara manusia ada menyembah kepada Allah tapi seperti itu cara menyembahnya. Kalau seperti itu cara kita menyembah kepada Allah, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari penyembahannya itu, sebenarnya ayat ini bercerita tentang orang dulu itu, orang Arab itu, kalau dia melahirkan anaknya laki-laki, dia bangga dan bahagia. Tapi kalau anaknya itu perempuan, tidak jarang mereka mengubur anak perempuan itu gara-gara tidak mau dikubur hidup-hidup. Tidak jarang mereka itu mengubur anak perempuan hidup-hidup karena mereka tidak mau. Sebenarnya ayat ini bercerita tentang itu. Ada orang yang menyembah kepada Allah seperti itu. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang. Kan seperti itu. Kalau kita sholat duha itu banyak hadis yang mengatakan akan memudahkan rezekinya orang yang sholat duha itu. Tapi sudah setiap hari kita sholat duha, tidak kaya-kaya jadi. Maka kalau kita mendapatkan kelebihan rezeki setelah kita sholat duha itu, bersyukurlah kepada Allah. Jangan seperti orang yang menyembah Allah seperti huruf-huruf. Ada orang yang sholat duha dapat kebaikan, mudah rezekinya sama Allah, dia bersyukur sama Allah, tenang hatinya. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau dia tidak dapat apa yang dia inginkan, sudah sholat duha juga, tapi yang kaya tetangganya tidak sholat duha. Sudah sholat di masjid berjamaah, tapi yang ganti gonta mobil itu tetangganya. Dia tidak pernah ganti mobil. Kayaknya Tuhan benci dengan saya. Tetangganya tidak pernah sholat. Tetangganya malas duha. Tetangganya musik terus tengah malam kita sholat tahajud. Tapi yang gonta ganti mobil dia. Kemarin ngecat rumahnya warna putih, sekarang berubah lagi. Mudah sekali rezekinya. Ada orang yang menyembah kepada Allah seperti itu. Kemudian dia berhenti sholat duha, berhenti sholat tahajud. Itu yang disebut dengan wa id asabathu fitnah, kalau dia ditimpa keburukan, inqalaba ala wajhi, wajahnya berubah, tidak mau sholat duha lagi, tidak mau sholat tahajud lagi. Orang seperti itu kata Allah, khasirad dunya wal akhirah, rugi dunianya, rugi pun akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sangat-sangat jelas. Jelas sekali urusannya, karena dia berharap sesuatu dari menyembah sholat duha itu. Sudah capek-capek sholat duha, sudah baca dulu apa kelebihan sholat duha. Kalau sholat duha orang itu dimudahkan rezekinya, lancar rezekinya. Tapi sudah sholat duha, depan rumahnya tidak pernah sholat duha, tapi depan rumahnya ganti motor, ganti mobil, berhenti dia sholat. Harus seperti itu. Kenapa kita, Bapak dan Ibu, kenapa kita tidak lihat kesehatan kita?
Kenapa kita tidak lihat akurnya keluarga kita? Berapa banyak orang yang kaya, tidak bisa terhitung hartanya, tapi habis harta itu hanya untuk berobat. Kenapa kita tidak lihat kesehatan kita? Kenapa kita harus kaya baru dia bilang harus semangat? Kaya dia baru bilang saya harus semangat. Kenapa tidak lihat keakuran keluarga kita? Berapa banyak orang yang pangkat dari keluarganya, ada yang jadi polisi, ada yang tentara, tapi pisah dengan orang tuanya, berjauhan dengan orang tuanya. Apalagi punya masalah dengan orang tuanya. Berapa banyak seperti itu? Kenapa tidak kita lihat itu semua? Kesehatan itu memang hanya bisa terlihat oleh orang yang sakit hari ini. Kesehatan yang kita miliki itu adalah impian semua orang yang sakit hari ini. Keakuran dalam rumah, dalam keluarga itu adalah impian yang hari ini berpisah dengan anaknya. Ada yang pergi dari orang tuanya, tidak mau ketemu dengan orang tuanya. Kenapa kita tidak lihat itu? Selalu saja kalau Allah cinta itu pasti nak kasih kak mobil. Selalu saja itu. Maka Bapak dan Ibu, jangan seperti orang menyembah kepada Allah seperti orang yang menyembah di atas huruf, di samping dia. Pokoknya punya tujuan tersendiri. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan, dia tenang hatinya. Kalau dia tidak dapat, inqalaba ala wajhi, mukanya menjadi berpaling. Dia tidak mau lagi sholat berjamaah, dia tidak mau lagi, ada yang murtad bahkan. Khasirat dunya wal akhirah, itu rugi dunianya, rugi pun akhiratnya. Rugi dunianya karena dia sholat sudah capek, tidak dapat mobil, sudah rugi itu. Kemudian dia murtad, rugi akhiratnya. Nabi Yusuf itu dengan kekayaan yang dia miliki di akhir episodenya itu, Nabi Yusuf berkata, ya Allah, jadikan saya hidup ini bersama dengan orang-orang soleh. Itu impiannya. Ya Allah, jadikan saya hidup berdampingan dengan orang-orang soleh, bukan dengan orang-orang kaya. Padahal dia punya kekayaan. Jangan seperti itu kalau menyembah. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang sangat-sangat jelas. Yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dia menyembah kepada Allah, dia menyembah kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak dapat memberikan mudarat, tidak dapat membahayakannya. Dia tinggalkan itu berhala, dia tinggalkan itu yang dia sembah selain Allah itu, tidak juga mendapatkan apa-apa. Itu berhala yang dia sembah, tidak bisa juga marah. Kalau dia tidak sembah, tidak sakit juga itu hatinya, itu berhala. Mala yadurruhu, tidak memberikan mudarat kepadanya, wala yanfa'u, tidak memberikan manfaat kepadanya. Dzalika huwa ad-dhalalul al-ba'id. Itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Sudah sesat jauh lagi. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman itu, kemudian dia melakukan amal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Selalu surga seperti itu. Selalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, jannat tajri min tahtihal anhar. Kadangkala ada khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kenapa sering Allah ketika bercerita tentang surga selalu ada kalimat ada sungai mengalir di bawahnya? Sebenarnya surga itu Bapak dan Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah mala ainun ra'at, tidak pernah mata ini melihatnya. Kalau kita melihat di dunia sesuatu yang indah, tidak seperti itu surga. Bagaimanapun indahnya dunia yang pernah kita lihat, dimanapun itu, kapanpun itu, mau itu adalah momen berharganya kita, hari kelahiran itu kah, Allah palapasang itu kah, hari besarnya kita itu kah, kemudian ada sesuatu yang luar biasa mengagumkan kita,
membuat kita kagum. Surga tidak seperti itu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Silahkan cerita tentang kebahagiaan, tentang keindahan. Pulau terindah itu ada di sini, silahkan bercerita. Kerajaan yang termewah itu ada di sini, silahkan bercerita. Tapi surga tidak seperti itu. Selama sesuatu itu, keindahan itu masih terdengar oleh telinga, terlihat oleh mata, surga masih lebih dari itu. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan terakhir kata Nabi, wala khatara ala qalbi basharin, tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Silakan berangan-angan Bapak dan Ibu. Oh, kayaknya surga seperti ini, kayaknya surga seperti itu, silahkan. Tapi selama masih terbetik dalam hati, tidak seperti itu surga. Nah, sekarang surga oleh Quran banyak bercerita. Banyak bercerita surga. Jannah tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya air mengalir, orang kekal di dalamnya. Ada kerajaan-kerajaan, ada istana-istana, orang duduk di dipan-dipan. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, itu akan bercerita tentang surga betapa mewahnya, tapi itu kan terdengar oleh telinga. Berarti tidak seperti itu. Itu artinya kalau kita baca surga dalam Al-Quran, itu Al-Quran ingin memberikan pendekatan bahwa seperti itu. Seperti itu kan bukan itu. Seperti itu bukan itu. Artinya Quran ingin memberikan pendekatan bahwa seperti itu. Sama dengan neraka juga seperti itu. Neraka juga seperti itu. Sengeri-ngerinya neraka bercerita tentang siksaan yang ngeri di sana, itu tidak seperti itu neraka. Bagaimana ngerinya itu Bapak Ibu kalau Quran berkata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Dalam surah Sajdah. Setiap kali hancur kulitnya orang dalam neraka itu, kami ganti dengan kulit yang lain supaya dia rasakan adab. Bagaimana enggak ngeri itu Bapak? Tapi neraka tidak seperti itu, lebih kejam lagi, lebih keras lagi itu neraka. Sama dengan neraka, surga itu sama dengan neraka. Maka kalau surga itu darajat, bertingkat tapi tingkatnya ke atas. Kalau neraka bertingkat juga, namanya darokat, bertingkat tapi tingkatnya ke bawah. Gitu kalau neraka. Dan Al-Quran sangat banyak bercerita tentang neraka, dan itu terdengar oleh kita. Mungkin terbetik dalam hati kita seperti itu neraka, tapi tidak seperti itu. Masih lebih ngeri lagi. Bayangkan Bapak dan Ibu, di neraka itu yang disiksa kulit. Yang disiksa kulit. Kenapa kulit? Karena kulit punya rasa. Makanya sudah pernah mungkin kita ceritakan, ada orang yang punya penemuan, dia bisa menghilangkan rasa dalam diri kita, dalam tubuh kita. Jadi itu alat kalau kita gunakan, mau dipukul bagaimana kita, rasa sakit itu tidak ada. Ternyata alat itu hanya menghilangkan satu sel dalam kulit. Kalau itu dicabut selnya, kita tidak merasakan apa-apa. Itu dia pamerkan di depan banyak orang. Orang terkagum-kagum dengan penemuan itu. Tapi ada orang Islam satu orang, dia berkata, kalau itu penemuanmu, kalau begitu saja penemuanmu, itu Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kamu tidak tahu bahwa Al-Quran berkata, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang lain. Kenapa kulit? Dalam tubuh kita ada tulang, toh? Kenapa bukan tulang yang hancur? Kenapa bukan tulang? Tulang tidak punya rasa sakit. Kenapa kulit yang diganti? Kalau hancur diganti lagi, hancur diganti lagi, tidak ada selesainya memang. Kalau di surga kita makan apel misalnya, itu apel diambil, dimakan, muncul lagi yang baru. Itu surga. Apel baru. Kita makan roti, ambil, muncul lagi roti yang baru. Begitu itu surga. Di neraka juga begitu. Hancur kulitnya, ganti lagi kulit yang baru. Tidak ada selesainya. Ganti lagi. Supaya apa? Liyadzuqul adab. Supaya dia merasakan adab. Artinya rasa itu hanya ada pada kulit. Kalau penemuan kamu seperti itu, kemudian orang kagum, itu Quran sudah menjelaskan itu. Bahwa memang
rasa itu hanya ada pada kulit. Sakit itu hanya ada pada kulit. Bapak dan kita kembali bahwa selama masih terlihat oleh mata kita sebuah keindahan, bagaimanapun indahnya, selama telinga kita mendengarkan keindahan, bagaimanapun indahnya, atau mungkin terbetik dalam hati kita, seperti itu surga? Enggak, surga tidak seperti itu. Surga masih lebih indah daripada itu. Sekarang surga oleh Quran banyak bercerita. Itu artinya surga, Al-Quran ingin memberikan pendekatan bahwa seperti itulah surga. Surga itu selalu ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Kenapa selalu ada sungai yang mengalir di bawahnya? Karena Al-Quran ini kan turun di Arab. Al-Quran turun di Arab, kemudian menjelaskan tentang surga yang di bawahnya ada air mengalir. Arab itu negeri tandus dia. Dia mengiming-iming untuk masuk agama Islam, tapi seperti ini caranya. Berbicara tentang air di tempat yang tandus. Pelajaran pertama, bahwa Islam nanti akan besar tidak hanya di Arab ini. Pelajaran kedua, bahwa agama Islam itu bukan agama orang Arab. Makanya tidak ada ya ayyuhal Arab, hei orang-orang Arab, tidak ada itu. Agama kita bukan agama Arab. Agama kita agama rahmatan lil alamin. Agama yang penuh rahmat untuk seluruh alam. Alam itu selain Allah itu namanya alam. Itu disebut alam. Jadi Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, artinya selain Allah itu namanya alam. Artinya dia hamba, selain Allah itu hamba. Tuhan itu hanya Allah. Itu yang pertama. Kenapa Al-Quran selalu ketika berbicara surga selalu ada air yang mengalir, supaya ada pendekatan bahwa keindahan itu seperti itu. Orang Arab itu ketika mendengar itu, wow, dia bilang luar biasa ini. Di sini kan tidak ada sungai. Luar biasa surga ini kalau begitu. Untuk memberikan pendekatan bahwa surga itu indah. Walaupun lebih indah daripada itu. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah menggunakan kata, kemudian kata itu sia-sia. Kata itu tidak mengandung sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah itu. Atau dengan kata lain yang kita bilang, Al-Quran tidak pernah pemborosan kata. Buat apa Al-Quran berkata surga itu ada sungai yang mengalir di bawah? Mungkin sudah pernah saya bercerita di masjid kita ini, Bapak dan Ibu, ada orang yang sudah berminggu bahkan berbulan-bulan dia tidak tidur. Tidak pernah tidur. Tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur juga. Kemudian dia cari tempat supaya dia bisa tertidur. Tidak pernah tidur. Dia kembali ke rumahnya. Itu rumah didesain oleh Muslim. Desainnya itu di tempat tidurnya ada kolam ikan. Tempat tidurnya itu ada kolam ikan. Ini Bapak ini kenapa surga selalu ada penggunaan kata surga, di bawahnya air mengalir. Selalu itu. Itu bukan sembarangan. Quran tidak pernah sembarangan. Ini orang sudah berbulan-bulan tidak pernah tertidur. Bayangkan, satu hari kita tidak tidur itu luar biasa beratnya. Ini sudah berbulan-bulan tidak tidur. Dia cari tempat untuk bisa tidur, tidak pernah bisa tertidur. Dia kembali ke rumahnya. Itu rumah didesain oleh Muslim. Tempat tidurnya di sampingnya ada kolam ikan. Bukan kolam ikan seperti akuarium, bukan. Ada yang didesain itu kolam ikan, kemudian ada kayak air terjunnya begitu. Sehingga ada percikan-percikan air. Ada suara air di sana. Iya, air, iya. Itu dibikinkan di samping tempat tidurnya. Itu rumah, itu belum selesai. Belum selesai itu rumah, tapi dia datang jalan-jalan ke sana, duduk di sana, tertidur, Pak. Tertidur itu. Pas bangun, dia langsung luar biasa, dia panggil itu yang mendesain.
Ada apa dengan ini? Kenapa? Saya sudah berbulan-bulan tidak tidur. Ada apa dengan tempat ini, kata dia. Ternyata dia periksa, di sampingnya tadi ada kolam ikan, didesain seperti air terjun, ada suara air, gemericik air. Itulah kenapa surga tidak sempurna kenikmatannya kecuali ada sungai yang mengalir di bawahnya. Coba dites Bapak dan Ibu, orang yang tinggal di samping sungai atau di pinggir laut itu lebih cerdas ternyata. Karena setiap hari mendengarkan percikan air itu, tapi bukan air ombak. Di kampungku itu air ombak juga, makanya kalau datang ke kota bongol itu. Orang pesisir itu besar-besar suaranya. Kenapa? Teriak di baru kedengaran. Tapi kalau dia tinggal di tempat yang tenang airnya, ada percikan air, suara air itu bisa mencerdaskan. Itu rahasia kenapa Al-Quran kalau bercerita surga, salat tidak sempurna kata-kata jannat kecuali ada sambungannya, tajri min tahtigal anhar. Karena kenikmatan menjadi sempurna kalau ada air mengalir. Orang kaya itu, dia punya proyek di mana-mana, kembali ke rumahnya, itu rumah belum selesai, tapi ada tempat tidur sederhana, di sampingnya ada kolam ikan, dia tertidur. Kalau akuarium tidak bisa juga ini. Iya. Bisa tunjuk kayaknya. Karena ada suara air. Bisa tunjuk kayaknya. Tapi begitulah, Quran itu tidak pernah salah-salahan. Kalau Bapak masih nakal. Apakah sinar? Iya, ada ketenangan di sana memang. Makanya Nabi Muhammad kalau dia ingin menenangkan dirinya, itu banyak caranya, Bapak Ibu. Silakan dicek. Terkadang beliau melihat laut. Begitu itu. Terkadang beliau melihat hutan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Begitu itu. Itu tenang hati itu. Terkadang beliau melihat air yang jatuh, air terjun itu. Itu tenang seperti itu. Dan Islam itu tidak hanya berhenti di Arab. Islam itu tidak berhenti di Arab. Makanya awal sekali Islam datang sudah berkata, "Allimu auladakum bisibaha." Awal sekali ini Bapak ini Islam masih di Arab. Tapi perintahnya, ajarilah anak-anakmu untuk menyelam. Mau menyelam di mana? Padang pasir. Iya. Allimu auladakum bisibaha. Ajari anakmu itu menyelam. Ada berapa itu? Ada berkuda, menyelam, kemudian tombak, kemudian panah. Itu diajari. Padahal Islam itu muncul di Arab saat itu. Orang tidak berpikir Islam ini akan keluar dari Arab. Tapi begitulah Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat bahwa Islam tidak berhenti di Arab. Dan setelah itu Nabi meninggal, naik Abu Bakar. Abu Bakar itu hanya 2 tahunan. Kemudian naik Umar. Naik Umar itu Islam sudah sampai di Persia, sudah sampai di Romawi. Dikirim surat. Umar itu hanya kirim-kirim, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu bayar jizyah, bayar upeti. Kalau kamu tidak mau bayar, kita perang. Itu saja pilihannya. Dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Itu Bapak dan Ibu mungkin pelajaran kita bahwa orang yang beriman kepada hari kiamat itu, kemudian dia aplikasikan dalam bentuk amalan, wa amilus solihat, itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Di bawahnya ada air yang mengalir. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu terserah dia mau apa akan terjadi. Innama idza aradallahu kalau Allah menginginkan sesuatu, an yaqula lahu kun fayakun. Hanya kun fayakun. Seperti itu. Itu mungkin pelajaran kita Bapak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.